Ketika udah ada adzan di sini, tukang adzannya siapa sih? Siapa Pak Ustadz Mansur? Suaranya bagus. Adzan suaranya harus bagus sih Pak. Karena manggil orang kan seneng gitu. Ini yang adzan suaranya bagus amat siapa? Nah kalau yang adzan suaranya jelek mau datang males Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Males. Muadzin harus bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan, itu suara siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan mengundang rasa kepengen. Bismillahirrahmanirrahim. Motivasi hadis tentang dahsyatnya sholat jamaah. Ini khusus untuk laki-laki, karena wanita itu lebih bagus sholatnya di rumah. Tapi kalau laki-laki harus berjamaah. Sehingga ada hadis Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat laki-laki yang rumahnya dekat masjid tapi sholatnya tidak di masjid. Enggak sempurna. Kalau yang ekstrim, tidak sah sholatnya laki-laki yang rumahnya dekat masjid tapi sholatnya tidak di masjid. Itu ekstrim. Ukuran dekat itu seberapa meter Pak Ustadz? Sekekuatan telinga dalam mendengarkan suara azan. Kira-kira rumah Bapak dengan suara azan dari masjid ini, mikrofonnya kedengeran nggak kira-kira? Dengar ya? Nah, kalau dengar berarti sholatnya harus di masjid. Ketua kedengeran ke rumah? Nah, terus jamaah nggak kira-kira? Nah ini yang akan kita bangun. Karena kalau di Mekah Pak, di Mekah, karena saya pernah ke sana, kalau sudah bunyi azan 5 menit sebelumnya, itu warung-warung nggak ada yang nungguin Pak. Jualan sorban, jualan jubah, jualan aksesoris kosong blong. Karena harus jamaah. Yang tidak berjamaah, kalau orang Indonesia dideportasi Pak. Saya punya teman orang Cilacap kerja di sana, itu yang suka masang internet Masjidil Haram, pernah nggak jamaah diparanin polisi, dikasih peringatan sekali, 2 kali, 3 kali ketahuan, deportasi. Hanya tidak sholat jamaah. Jadi sana itu wajib jamaah. Kalau di sini subuh berapa baris ketua? 4 ya, luar biasa. Lah, supaya kita termotivasi, supaya mau berjamaah, ya kita dikaji lah ini, supaya ada semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'anin Nabi alaihi salatu wassalam, man sholat sholawatil khamsi ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Al-awwalu la yusibuhu faqrun fid dunya, was-sani yarfa'ullahu ta'ala anhu 'adzabal qabri, was-salisu yu'ta kitabuhu biyamini, war-rabi'u yamurru 'ala siratikal barqil khatif, wal khamisu yudkhiluhu Allahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala 'adzab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saha anu jelma, barang siapa sholat 5 waktu dengan jamaah, maka akan mendapatkan 5 keistimewaan. 1.
tidak akan tertimpa fakir di dunia. 2, Allah akan mengangkat darinya siksa kubur. 3, akan diberikan kitab pada tangan kanannya. 4, akan melewati siratal mustaqim laksana kilat yang menyambar. 5, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dalam sorga dengan tanpa hisab dan azab. Masya Allah. Ini namanya memotivasi hati, Pak. Ternyata orang yang sholat 5 waktu yang memang hukumnya wajib, dosa besar kalau tidak menjalankan. Ada istimewa kalau orang itu sholatnya berjamaah. Pertama, ini kudu yakin, Pak, wong yang menyampaikan Kanjeng Nabi itu, orang yang selalu jamaah itu tidak akan tertimpa fakir di dunia. Bahasa kasarnya nggak miskin gitu, Pak. Tapi ini orientasinya jangan hanya harta benda. Orangnya tidak akan fakir, orangnya tidak akan kekurangan, orangnya tidak miskin. Punya teman-teman yang baik, punya keluarga yang baik, punya jiwa yang lapang, punya jiwa gampang menerima, punya tetangga yang baik. Orang itu ya akan damai. Karena yang namanya orang kaya, Pak, konon katanya orang kaya kalau ngelihat orang yang miskin di pinggir jalan tidur ngorok santai, Pak. Mereka berpikir kalau saya tidur begitu kagak bisa karena harta bendaku banyak, nggak ada yang jagain. Tapi kata orang yang miskin, enak kayak orang kaya tidur di apartemen. Jadi saling menyangka. Ternyata orang yang damai, orang yang merasa kaya itu adalah orang yang tidak butuh apa-apa sebenarnya. Makanya yang namanya maha kaya itu Allah, karena Allah nggak butuh apa-apa. Allah nggak butuh makhluk, Allah nggak butuh kamu itu sholat tuh, Allah nggak butuh. Allah nggak butuh kamu nyembah Allah itu, Allah nggak butuh. Kamu sholat Allah ya tetap Allah, kamu nggak sholat Allah ya tetap Allah. Karena Allah itu maha kaya, al-ghaniyyu. Allah nggak butuh apa-apa. Maka sebenarnya orang yang kaya adalah orang yang tidak membutuhkan apa-apa. Tapi kalau masih butuh motor, butuh mobil, butuh rumah, butuh, pingin ini, pingin itu, namanya orang miskin. Nah, di sini yang pertama adalah tidak akan tertimpa fakir di dunia. Memang kalau kita arahkan kepada urusan ekonomi, insya Allah yakinkan dengan berjamaah, karena sholat jamaah pasti itu doanya sholatnya diterima oleh Allah. Terus munajat, ya Allah lancarkan usahaku, ya Allah lancarkan daganganku, ya Allah. Karena di antara doa yang mustajabah dalam kitab Kasifatus Saja, waktu mustajab ada 2. 1, ba'da sholatil maktubat, setelah sholat 5 waktu mustajab, maka doa, apalagi dengan berjamaah. Yang kedua, jauful lail, tengah malam. Itu pertama. Maka sebenarnya gampang ngomong urusan ekonomi, salah satu praktek doa adalah dengan sholat berjamaah. Yang kedua, ketika orang itu selalu berjamaah, Allah akan mengangkat darinya siksa kubur. Ini yang kita harapkan. Karena kita ketika at-tahiyat selalu doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Allah, aku minta penjagaan padamu, Allah, dari siksa kubur. Di dalam kubur pasti ada nikmat, pasti ada siksa. Nikmat kalau orang bawa iman dan amal soleh, siksa kalau orang bawa dosa. Jika ditanya, Pak, ini kira-kira kita punya dosa atau banyak dosa? Banyak dosa ya. Punya sama banyak itu berat mana sih kira-kira ya? Saya punya dosa, Pak. Saya berat dosa. Berat itu akan hilang karena apa ya bahasanya? Kasratud dzunubi,
ketika dosa itu banyak, maka aksirul istighfar, perbanyaklah istighfar. Karena kasratul istighfari, banyaknya membaca istighfar itu akan membakar dosa yang nempel pada badan kita. Itulah bahasanya. Maka dalam hadis Nabi, kasratul istighfari takulud dunuba kama takulun naru al khatobal yabis. Dengan kamu memperbanyak istighfar, maka akan memakan dosa-dosamu sebagaimana api membakar kayu bakar yang kering. Ini kertas kering, Pak. Ketika dibakar maka akan langsung nyala, habis ini kertas. Sama istighfar yang kita baca akan membakar dosa-dosa yang kita miliki. Nah, istighfar itu nanti Pak terbagi menjadi 3 macam. Dan istighfar tidak hanya astagfirullahaladzim, tapi bentuk istighfar adalah upaya minta ampunan Allah. Salah satunya sholat berjamaah. Maka dengan sholat berjamaah dosanya akan diampuni. Fadilah yang kedua, siksa di alam kubur akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Makanya supaya tidak disiksa, ayo berjamaah. Makanya kalau nengok ayat Al-Quran begini, Pak. Kalau sudah ada kumandang adzan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang iman ketika Anda kumandang suara adzan, wajilat qulubuhum, hatinya akan gemetar. Ketika udah ada adzan di sini, tukang adzannya siapa sih? Siapa Pak Ustadz Mansur? Yang suaranya bagus. Adzan suaranya harus bagus, Pak. Karena manggil orang kan seneng gitu. Ini yang adzan suaranya bagus amat siapa? Nah kalau yang adzan suaranya jelek mau datang males, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Males. Muadzin harus bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan, itu suara siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan mengundang rasa kepengen. Maka innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang iman ketika ada kumandang suara adzan, ketika ada lafaz Allah disebutkan, hatinya akan gemetar. Gemetar di sini muncul kerentek. Masjid Al-Furqan ada adzan, itu ngajak untuk sholat. Hayya 'alas sholat, ayo menuju untuk menjalankan sholat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Bondong-bondong kita berangkat. Itu salah satu upaya minta ampunan Allah. Maka fadilahnya siksa di kubur akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Makanya jamaah, Pak. Kira-kira siap jamaah apa tidak? Tapi Pak Ustadz, saya kalau lagi naik motor bagaimana? Ya diterusi naik motornya. Naik motor ada adzan gemeter, taruh sholat. Motor tengah jalannya diangkat orang nanti. Yang ketiga, akan diberikan kitab pada tangan kanannya. Ini yang sering kita sampaikan. Ketika nanti manusia dibangkitkan dari alam kubur, faidza ja'atis-sakha, ketika trompet kedua ditiup, manusia akan bangkit dari alam kubur. Rasulullah bangkitkan yang pertama, terusnya dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ akan dibiarkan oleh Allah ribuan tahun. Ketika Nabi minta syafaatul uzma, maka segera untuk diadili. Ada hisab, ada mizan, ditanya apa amaliyah kita, kemudian akan diberikan kitab kita, apakah menerima dengan tangan kanan atau menerima dengan tangan kiri atau menerima dengan punggung kita. Di sini kalau orang selalu berjamaah, ketika dipanggil, Herman, kamu dulu RT ya? Iya. Ada Herman kan? Jangan ngantuk, Pak Herman.
Karena Pak Herman selalu berjamaah, maka ketika dipanggil oleh malaikat tim registrasi, Pak Herman siap, ini kitabnya, lo nerimanya dengan tangan kanan dengan baik, yuk to kitabuhu biyamini, terima. Orang yang menerima kitab dengan tangan kanan tanda-tanda orang yang amalnya baik. Maka kalau lagi wudhu kan sambil doakan, Mbak, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah, berikanlah kitabku nanti dengan tangan kanan ya Allah, dan hisabnya dengan hisab yang mudah ya Allah. Ketika basuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wala min wara'i dhahri ya Allah. Jangan sampai aku menerima kitab amaliyahku dengan tangan kiri ya Allah, dan juga jangan sampai lewat punggungku ya Allah. Maka tanda-tanda orang yang imannya baik, amaliyahnya baik, nerima buku dengan tangan kanan. Supaya bisa nerima dengan tangan kanan, ayo sholat berjamaah. Siap berjamaah apa? Nunggu apa lagi? Orang kalau biasa berjamaah itu dengan adzan itu rasa badan udah nggak enak loh. Pengennya ya berangkat. Mamanya lagi baru nyeduh kopi, udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang dimarahin jangan tukang adzan. Ente, nah ini baru nyeduh kopi adzan. Tinggal, ayo jamaah. Di Mekah itu Pak, sekali nungguin toko tutup nggak boleh dagang lagi. Masya Allah. Di sini kalau RT-nya begitu Pak, besok nggak dipilih lagi itu RT Pak. Benar nggak Teh? Ini warung kalau tetap buka, besok gua tutup loh. Iya nanti gua nggak milih lo. Gitu bahasanya. Waduh. Sekarang yang keempat, fadilah orang yang mau sholat berjamaah akan melewati shiratal mustaqim, laksana kilat yang menyambar. Seperti yang pernah kita sampaikan ketika kita sudah menerima kitab tangan kanan, karena sudah dihisab, sudah dimizan, maka kita akan melewati jembatan shiratal mustaqim. Ini bukan langsung selamat, ada jembatan yang panjang ujungnya di sorga. Tapi kalau kilat cepet kayak ada adzan, berangkat ke masjid lewat shiratal mustaqim kayak kilat, baru di depan jembatan lebus sampai sorga. Karena kalau ada adzan berangkat, hayya 'alas shalah, buru-buru itu. Biasanya begitu apa enggak kira-kira biasanya? Kalau iya, alhamdulillah. Itu yang dimaui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shiratal mustaqim. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dalam surga dengan tanpa hisab dan azab. Ini yang istimewa, Pak. Ketika nanti bangkit dari alam kubur, entenya ho ayah hisab, entenya ho ayah mizan. Naon eta hisab? Apa itu hisab? Ditanya hiji-hiji. Tak kumaha maneh nyari duit nak? Gimana kamu kerjanya? Gimana halal apa haram? Gimana kalau ada bola taruhan apa tidak? Gimana ketika ada wahweh, ada togel dulu masang apa tidak? Gimana waktu sholat apa tidak? Gimana kamu anak-anak dididik apa tidak? Gimana istrimu dikasih pendidikan agama apa tidak? Gimana dengan tetangga baik apa tidak? Ada iri, ada dengki, sombong apa? Satu-satu itu Pak. Termasuk baju yang dipakai semua ini ditanya, sarung semua ditanya, jubahnya Pak Ustadz ditanya, belinya di mana? Di Madinah. Belinya gimana? Halal apa haram? Kayaknya sih halal itu kayak gitu. Loh, nanti itu Pak semuanya akan ditanya, hisab namanya. Kamu kalau dalam sehari semalam interaksi dengan anak ditanyakan sholat apa tidak,
subuh sholat apa tidak, istri ma atau D atau neng, kamu itu sudah sholat apa belum, tanya apa tidak, ditanya itu Pak satu persatu itu. Astagfirullahaladzim. Termasuk susu yang saya minum ditanya Pak, ini susu apa yang rame kala itu Pak? Tapi nanti istimewa orang yang sholat jamaah dengan ikhlas, berangkat karena Allah, nggak ketemu hisab, nggak ketemu mizan, tiba-tiba dari alam kubur udah di pintu sorga. Karena ada 4 kelompok manusia nanti yang tiba-tiba di pintu sorga. 4. 1, al-alim alladhi amila bi'ilmi. 2, asyahid al-ma'rokah ilal kufar. 3, al-hajjul mabrur. 4, alladhi yatasaddaqu biyaminih yukhfiha an shimalih. 1 Pak, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Ini bukan kiai, bukan ustadz. Bapak ini semuanya orang alim, ngaji terus diamalkan. Itu ada jatah untuk itu Pak. Bapak ini ngaji nih loh, jamaah. Besok jamaah terus. Ini bisa masuk ke yang 5. Wes pokoknya klek bangkit langsung ke surga. Depan pintu surga nanti itu. Insya. Yang kedua, mati syahid. Orang yang darah berkucuran nanti ada di pintu surga tanpa hisab dan mizan. Yang ketiga, haji mabrur. Di sini Pak hajinya siapa? Hajinya mana? 1, Pak Haji. Udah ada Pak Haji. Nanti Pak Haji begitu tiba-tiba di pintu surga. Tapi haji mabrur, karena haji ada 3, ada mabrur, ada mardud, ada makbul. Haji mardud ditolak. Haji makbul bukan pasar makbul jembatan besi, bukan. Haji yang diterima. Ini kacamata fikih dua-duanya. Tapi haji mabrur, fikihnya iya, amaliyahnya iya. Pulang haji tambah baik. Di sana jamaah rutin, di Indonesia juga rutin. Ini jangan sudah haji hanya rajin jamaah di Madinah, hanya rajin jamaah di Masjidil Haram, Masjid Al-Furqan paling cuma 50 meter, kagak diparani. Sedekat-dekatnya hotel Madinah Pak. Karena waktu itu hotel saya dekat banget dengan Madinah itu Pak. Itu ya jauh Pak, 500 meter. Jauh. Lah di sini cuma 50 meter, 30 meter. Sudah adzan kalau di kampung sudah sholawatan. Jibril, Jibril, Mikael, Israfil, Mijrail. Jamaah nggak datang loh. Ini model kampung. Jibril, Jibril, Mikael. Ketuanya catur di rumah gitu. Sorry ketuanya untuk contoh. Ketua kan udah nggak catur kan? Nah, kalau ingin mendapatkan istimewa yang seperti ini, wis Pak, jamaah. Nah, yang keempat tadi yang masuk surga tanpa hisab, alladzi yatasaddaqu biyaminih yukhfiha an shimalih. Orang yang sedekah dengan tangan kanan, tapi tangan kirinya nggak ngelihat. Tapi juga nggak usah dipraktekin. Masa praktekinnya begini, ngasih duit Pak Mansur 100.000. Pak Mansur, ini buat beli kue ya. Kalau pengajian, tangan kirinya dibelakangin begini Pak. Aduh, begini. Praktek itu bukan praktek ngasih duit tangannya diumpetin. Filosofinya jangan pamer. Baru sedekah 100.000 buat beli aku, wow, ngomongnya sampai RW mana saya nggak tahu. Dermawan. Kembali,
Ayo Pak, jamaah, 5 hal akan kita dapatkan. Pertama, tidak tertimpa miskin atau fakir. Kedua, Allah akan mengangkat darinya siksa kubur. Ketiga, akan diberikan kita pada tangan kanannya. Keempat, akan melewati surga mustaqim laksana kilat yang menyambar. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dalam surga dengan tanpa hisab dan azab.